saya nggak mau tuh kalau kita mau merit harus satu agama. Ya kan? Oke, akhirnya saya bikin peraturan seminggu saya ke gereja, seminggu kamu ikut saya ke wihara, saya bilang. Tapi istri saya bilang, saya nggak mau perbaikan agama. Istri harus nurut, nggak boleh mantap. Apa yang kata suami nurut, ini mantap dulu. Mantapnya harus biar dia bisa dulu gitu. Nah itu membuat hal dia tidak cocok dengan saya. Dan dia juga karena dengan hal ini sebagai istri nggak mau nanyain saya gitu kan sebagainya kan. Misalnya ditampar, waduh ini nggak benar nih. Kalau saya cewek ditampar di umum pasti harus cerai ya. Kenapa? Karena udah gengsi harga dirinya jatuh banget. Saya mau pulang nih katanya. Akhirnya saya pulang ke rumah mama saya. Karena saya meninggal itu, saya bilang sama istri saya mau kembalikan gitu ya kan. Udah, kamu tiap hari harus agama saya kan nyamkin. Mana kau harus nyamkin tiap hari? Mengharapkan anak itu lahir supaya jadi aku doa dengan terus. Katanya mesti 1000 kali ya, Pak ya? Oh iya, kepercayaan. Inkarnasi kembali. Iya, betul. Untuk menjadi anak kami kembali gitu. Iya, oke. Jang, sini. Ada Pak, ini orang ini, dukun ini, coba kamu sana. Saya datang dibandi. Kayak ke haji gitu. Ya, dibandi pakai air bunga dan jerupa, semua dibandiin. Dibak gitu ya mandiin. Ya, anak saya kan terjadi sesuatu. Anak saya bawa ke kelenteng juga. Disebur-sebur. Disebur-sebur, macam-macam. Gak tidak apa. Pokoknya saya intinya ada anaknya sembuh. Di situ saya tunjuk kepada atas. Karena saya ingat perkataan apa Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka saya bilang Tuhan Yesus, kalau engkau adalah Tuhan, saya akan jadi pengikut. Kalau bisa menyembuhkan anak saya akan jadi pengikutmu. Dan saya akan jadi saksimu. Tuhan, saya ini milik Tuhan. Saya kembali lagi seru sama Tuhan. Ampuni soalnya Tuhan, ampuni gitu ya. Saya mau kembali gitu. Saya udah jerit waktu itu. Tapi kasih saya jalan karena ya waktu itu kan nggak gampang ya untuk masuk Kristen buat saya. Saya benturannya ya pasti ke orang tua juga ke suami. Suami kan anti banget sama Kristen dulu ya. Ketika saya mau bunuh diri di kamar aja gitu ya, pakai pisau ke silet gitu ya. Soalnya kamu nggak kesepian, kamu ada aku. Waduh, nangis aku Tuhan. Kayaknya hidup saya nggak ada harapan gitu waktu itu. Tolong saya Tuhan. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi, puji Tuhan kita berkumpul kembali di channel kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup orang percaya, khususnya di dalam rumah tangga dan pernikahan. Dan hari ini kembali hadir saya, Ana, dan suami saya dengan Edi. Yes, kita bersuka cita hari ini kita mengundang narasumber yang ceritanya luar biasa di dalam pergumulan rumah tangga mereka. Kita bisa melihat ya bahwa apa yang buruk ya, yang hancur itu Tuhan tuh bisa pulihkan. Amin. Loh, ya kan? Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Iya, ajaib Tuhan itu yang apapun masalah rumah tangga yang seolah-olah kayaknya nggak mungkin udah mau ke jurang kehancuran, tapi waktu kita taruh di dalam tangan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dan bagaimana mujizat di dalam hidup pernikahan mereka kita mau kulik-kulik. Langsung saja kita sambut tamu kita. Bapak Sajang dan Shalom. Ibu Sonya. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Yes, terima kasih ya Pak ya dan Ibu. Dari Pak Sajang mungkin ya, mungkin dari Pak Sajang dulu nih. Yes. Udah lama kita nggak ketemu, tapi tetap awet muda. Amin. Yes. Ya, mungkin ada belasan tahun ya. Ya, shalom semuanya ya. Ya. Ya, saya lagi bercerita tentang kehidupan saya. Memang banyak hal-hal yang tak terduga tapi Tuhan siapin buat saya. Amin. Yang pertama yang saya ingin bercerita tentang sebelum kami kenal nama istri saya, mungkin saya seorang yang mungkin pemalu juga ya. Nah, tapi akhirnya kami bertemu di sebuah terminal kota. Ya, tapi orang biasanya cinta pertama, pandangan pertama, pandangan pertama kita tidak sama-sama tidak suka kan? Kenapa? Saya nggak tahu karena melihat posisinya tubuhnya terlalu gemuk, misalnya kan, bulat, ya kan?
Dari isi saya, saya mungkin saya hitam dan kurus, kering, ya kan. Nah itu membuat tidak sama-sama tidak menaruh cinta kan. Pada angka 10 ya itu. Nah, tapi herannya Tuhan mempersatukan kita itu sesuatu hal yang orang bilang, wah nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan pasti selalu mungkin. Iya. Nah, suatu ketika, karena kami adalah, isi saya waktu itu sebagai mantan pacar, dia adalah agamanya mungkin percaya kepada Kristen. Saya adalah agama lain, bukan Kristen. Nah, di situ dia bilang, saya kan kirim kartu Natal. Ya, biasanya kan saya mau kirim kartu Natal. Nah, di akhir ceritanya, saya nggak kirim-kirim sampai hari-hanya. Oh. Sampai hari-hari saya nggak kirim ke dia. Nah, akhirnya saya datang sendiri dan saya ketemu dia. Saat waktu ketemu dia, saya pikir kok ini adiknya atau kakaknya kok cakep amat katanya. Emang waktu ketemu kelihatannya beda ya? Beda sekali karena waktu awal ketemu kan gemuk. Saya udah kurus. Selang berapa Berarti udah lama ya? 1 tahun. Satu tahun. 1 tahun. Berubah drastis. Berubah rasa. Tapi dia nggak bilang. Akhirnya saya suruh masuk, saya tunggu-tunggu kok nggak ada yang lucu dia tuh. Ternyata waktu itu anaknya cewek cuma satu-satunya dia. Jadi nggak ada yang Ternyata lain. dia ya. Ternyata dia. Nah di situ baru saya tahu bahwa akhirnya kami bertemu, kumpul, akhirnya berpacaran. Nah berpacaran kita ingin menaikkan kepada pernikahan sebenarnya. Nah saat waktu menaikkan pernikahan saya nggak setuju kalau kita berbeda agama. Oh, karena beda ya? Iya, saya nggak mau karena dia nggak percaya terhadap agama saya dan saya juga nggak percaya kepada agama Kristen dia. Nah dengan itu saya bilang sama dia, saya nggak mau tuh kalau kita mau merit harus satu agama. Ya kan? Oke, akhirnya saya bikin peraturan seminggu saya ke gereja, seminggu kamu ikut saya ke wihara bilang. Tapi istri saya bilang saya nggak mau perbaikan agama. Dia mau ikut saya aja katanya. Itu sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Ya oke, kalau gitu sepakat ya. Kalau kamu ikut saya, kamu nggak boleh ke agama yang sebelumnya. Oke, setuju. Nah kita bikin pembekal pernikahan di agama saya. Nah di situlah setelah kami menikah, saya nggak tahu begitu banyak goncangan-goncangan di dalam satu kehidupan kita. Demi satu goncangan itu terus menerus. Goncangan pertama apa yang saya hadapi adalah saat waktu kami hampir cerai. Hampir cerai? Ya, karena saya selingkuh. Ya kan? Itu tahun keberapa? Itu tahun 96. Setelah berapa lama? 1 tahun kami married. Baru 1 tahun. Jadi menikahnya udah menikah lancar-lancar aja awalnya. Lancar awal, tapi memang awal itu tahun 95 kita married. 96 hampir bercerai. Dengan agama Bapak ya waktu itu ya? Iya, masih agama saya. Yes. Akhirnya hampir cerai. Nah, di situ Maaf saya potong. Sebelum menuju kepercayaan, apa sih pergumulan yang kok sampai mau bercerai? Nah, karena di dalam rumah tangga itu mungkin banyak hak-hak yang tidak cocok. Contohnya? Ya kan? Contohnya ya mungkin dia terlalu keras. Akhirnya dia terlalu keras, lagi kasih tahu ngomong ngerti. Akhirnya saya udah pakai tangan gitu lah. Ya, karena isi kamu dikasih tahu kalau di kampung saya kalau isi harus nurut. Ngomong ya dulu deh, jangan mantah gitu loh kalau di kampung saya. Sama di Sumatera saya. Semua. Maaf, kampungnya apa? Bahkan siapa? Oh, okay. Jadi kampung saya isi harus nurut. Nggak boleh mantap. Apa yang kata suami nurut. Ini mantap dulu. Biar dia bisa dulu gitu. Nah itu membuat hal dia tidak cocok dengan saya, dan dia juga karena dengan hal ini sebagai istri nggak mau nayangin saya gitu kan sebagainya kan. Banyak hal yang terjadi. Nah, akhirnya membuat saya, waduh, saya ketemu ada yang saya diajak ketemu orang, dia belum apa udah pijitin saya. Ini saya mana ada pijitin saya. Ketemu cewek. lebih perhatian. Dia perhatian, lebih lembut ya kan. Itu kenal aja udah dipijit. Ini udah kenal Apa pijit-pijit? Pijit di sini biasanya kayak gini gitu. ya. Kayak cari belakang apa aja. perhatian. Dia ke diskotik. Oh Iya, iya, betul. di diskotik makanya Iya. yang servis begitulah ya. LC zaman sekarang. LC.
Nah di situ nah itu membuat rumah tangga ini menjadi berantakan. Nah dari sisi saya pikir, waduh kalau di setiap hari perlakuan sampai saya tidak benar, membuat hati saya mungkin bisa kering, hati saya bisa tawar. Nah akhirnya terakhir memang kita kembalikan lagi, akhirnya berjalan waktu kita didamaikan dengan orang tua. Tapi maaf, ketahuan sama ibunya gimana waktu itu? Waktu saya ketemunya, dia ikutin saya terus menerus. Akhirnya ketemu di Starbucks. Diintai. Dia pakai pertama udah pakai Gojek, pakai Gojek diikutin Suruh orang lah. Bisa ditampar. Waduh ini nggak benar nih. Kalau saya cowok ditampar di umum pasti harus cerai ya. Kenapa? Karena Udah gengsi harga dirinya jatuh banget. saya mau pulang nih katanya. Akhirnya saya pulang ke rumah mama saya. Kabur dia. Saya nggak mau pulang. Biasanya perempuan yang nggak mau pulang. Iya kak. Enggak, dia kan merasa jatuh harga diri, ditampar loh cowok, jadi kesel banget kali. Nah di situ saya pikir udahlah kayaknya kita tidak bisa menyatu kembali. Tapi karena saya percaya ini semua adalah suatu rencana Tuhan, kita nggak tahu sampai hari ini. Nah di situ ada akhirnya kami kembali rujuk. Setelah rujuk ini hubungan memang ada perbaiki, ada perbaikan. Oh, sorry, siapa yang ada kontribusi merujuknya itu? Siapa yang Orang merujuk? tuanya. Orang tuanya. Ya waktu rujuk memang saya harus sadar, saya lagi mengaku harus salah. Oh, Kami berdua ngaku, Saya- duduk berdua lah. Ya, berdua. kerendahan hati ya Karena berarti. hati. Itu juga. Akhirnya saya merasa saya bersalah dan saya waktu itu bagaimana cara untuk menimbulkan cinta itu kembali ke keluarga. Nah saya bilang kita harus kembali kepada seperti pacaran. Saya bilang itu. Gimana caranya? Tiap minggu kita nonton yuk. Awalnya kan titip. awal dream gitu. Nah terus Oh iya. waktu itu ada teman saya di kantor dapat voucher gratis di Awal ini. Lu pergi kan berdua, lu kan punya pasangan, benar tuh jual ke saya aja deh. Waktu itu masih Singapura dolar, saya beli, saya ajak, yuk kita pergi honeymoon lagi, Itu memang dari saya untuk supaya timbul namanya benih cinta kembali. Mungkin kalau ada yang nggak tahu Awani Dream itu kapal cruise ya. Ya, kapal pesiar wisata. yang kita ke Pulau Seribu ya itu. Oh. Nah akhirnya di timur itu memang supaya masih kaku-kaku karena kita sampai berantem itu kan Udah dingin dukanya kita, udah dingin, kan. ketahuan. Iya. Nah tapi di situlah timbul benih cinta kembali kita. Ya. Tapi apakah Di Pulau aman? Seribu, Pulau Cinta bersemi di Pulau Seribu. Di kapal pesiar Di ya. kapal Iya. pesiar. Kapal pesiar. Nah, tapi karena yang saya katakan bahwa kami tidak satu iman, artinya beda, goncangan boleh selesai, timbul goncangan yang baru lagi. Ini saya berkatakan ini benar-benar goncangan tuh nggak pernah berhenti di dalam kita. Apa yang goncangan kedua lagi? Karena kami mungkin udah bagus ya, udah baik, saling bisa komunikasi, udah mulai hubungan. Tapi komunikasi ada, timbul punya persoalan kedua, yaitu anak kami suka sakit. Sakit, gantian, pertama sakit, kita ini. Pokoknya nggak ada yang namanya nggak ada masalah. Sakit terus gantian. Anak kedua lagi coba gantian sakit, sampai diinfus. Ya kan kita Oh, sakitnya parah ya? sampai diinfus, panas yang turun-turun, Dirawat. yang anak dirawat di Doya, rumah sakit Doya. Nah saya bingung, kalau nggak sakit ini, timbul dah lahir anak ketiga, nanti udah 3 anak itu gantian anaknya. Satu sakit ini, 2 sakit ini, aduh kadang-kadang Pusing. pusing. Ini timbul dah satu persoalan baru dalam keluarga kita. Keluarga satu udah kelar, keluar yang kedua. Nah setelah keluar kedua itu, akhirnya membuat saya masih punya, tapi saya masih percaya bahwa ini biasa, kehidupan biasa. Sampai terakhir puncaknya anak saya meninggal satu. Yang ketiga. Nah anak saya meninggal itu, saya bilang sama istri saya mau kembalikan, dia kan. Udah, kamu tiap hari harus agama saya kan nyamkin. Mana kamu harus nyamkin tiap hari? Waktu belum meninggal itu. Udah meninggal. Oh, udah meninggal kok kembalikan maksudnya? Supaya nanti dilahir kembali. Oh. Kalau dilahir kembali, Oh. supaya dia mau dilahirkan kembali. Aku dia kan trauma dengan kematian anak ketiga. Oh. Aku kan ikut agama dia, di rumah banyak patung.
Jadi kami ada tasbih gitu. Yang loh. ngerti. Jadi mengharapkan anak Anak itu lahir lahir kembali. Ya, jadi aku doa terus. Katanya dengan mesti 1000 kali ya, Pak ya. oh Iya. iya kepercayaan Kepercayaan. inkarnasi kembali. Iya betul, Oke. untuk menjadi anak kami kembali Iya, gitu. oke. Itu pengharapannya ke Iya, sana. oke, aku ngerti. Tapi di saat itu terus mengoncang kami, akhirnya anak kami sudah meninggal 3 bulan kemudian, anak pertama kami sakit dengan kanker parah, Kritis. kritis. Nah di situ saya udah mulai akar saya udah hilang, karena saya udah hilang satu lagi udah parah sekali. Saya udah kehilangan akal sehat saya. Apa akal sehat saya? Dulu saya kan nggak percaya dukun. Akal saya kan percaya. Kakak saya Muslim, dia telepon saya. Jangan, sini ada Pak, ini orang ini, dukun ini, coba kamu sana. Saya datang Kayak dibandi. ke haji gitu. Ya, dibandi Mandiin pakai orang air tujuh bunga rupa. dan lupa, semua dibandiin. Di bak gitu ya mandiin. Ya, anak saya kan terjadi sesuatu. Anak saya bawa ke kelenteng juga. Disebur-sebur. Disebut-sebut, macam-macam. Gak terjadi apa. Pokoknya saya intinya adalah anak saya sembuh. Mau cara apapun, Yang penting anak saya sembuh. Gini ya, karena saya nggak mau kehilangan kedua kali. Maunya Akhirnya, tinggi sampai berapa? Nggak 39. sembuh-sembuh ya, ke Iya. rumah sakit juga nggak sembuh ya. Ah, Semua udah kita Udah keliling. coba ya. ya tantenya datang. Tantenya telepon saya. Pak, ada pendeta nih. Mau doain boleh nggak? Tadi dulu saya paling nggak suka dengan pendeta. Nggak suka ya? Iya, Oke. karena saya tahu. Tapi karena saya udah kehilangan akal saya, boleh datang aja. Terpaksa kan. Iya kan? Terpaksa kan sebenarnya kan. Anti Kristen ya. Iya kan? Datang deh katanya. Ya udah, datang ke minta keluarga waktu itu di Kemayoran. Datanglah hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan tanya saya satu. Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan? Ya saya udah, dalam hati saya kan nggak percaya. Iya. Tapi saya, karena saya butuh dia, mulut saya percaya, hati saya nggak percaya. Yang kan? penting sembuh deh Yang anak penting, gue. hati saya penting sembuh deh. Saya bilang, mulut saya bilang percaya, hati saya nggak percaya. Iya. Hati saya nggak yakin, karena saya udah percaya keyakinan saya. Iya. Nah, itu didoakan. Waktu itu anak saya masih dalam keadaan sakit, ya, belum parah. Waktu itu masih oke lah, masih bisa ngomong, bisa apa. Dia minta salib sama istrinya hamba Tuhan. Dia minta salib itu. Ya, saya sebenarnya mau menangis ya. Akhirnya dia minta salib. Ada anak saya kan, hamba Tuhan kasih ke dia. Nah, akhirnya udah kasih ke dia. Waktu itu memang nggak terjadi apa-apa. Besok hari kemudian, benar-benar tuh anak saya dalam keadaan kritis. Kritis apa? Di saat waktu kritis, saya kasih air panas, dia nggak tegur bersama pun. Dia udah nggak merasa apa-apa. Udah nggak rasa lagi, tangan saya udah menepuk tapi dia nggak merasa. Di situ saya nangis, saya bilang Tuhan. Di situ saya tunjuk kepada atas, karena saya ingat perkataan hamba Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka saya bilang Tuhan Yesus, kalau Engkau adalah Tuhan, saya akan jadi pengikut. Kalau bisa menyembuhkan anak saya akan jadi pengikutmu dan saya akan jadi saksimu. Di saat itu apa yang terjadi? Nggak terjadi sesuatu apapun, tapi yang saya terjadi adalah nangis sejahtera hati saya. Saya nggak punya kekhawatiran, saya nggak punya ketakutan tentang anak saya. Saya benar-benar namai. Saya namai sekali kan. Tapi saya melihat anak saya udah mulai celah, udah mulai celah. Di situ mulai celah, akhirnya saya udah tenang karena saya udah doa. Saya doa. Akhirnya sore hari dokter panggil saya, anak kamu udah sembuh, boleh pulang. Wah, puji Tuhan. Iya. Saya menangis, apakah benar doa saya? Orang lain udah punya mujizat, ya kan? Masih belum percaya saya. Itulah keras hati saya, begitu keras. Ini kebetulan, ya kan? Ini kebetulan karena minum jambu merah, jambu batu, minum air angkat, bukan, nah, kan? Tapi satu hal saya bilang istri saya, kalian boleh ke gereja, karena saya nggak boleh menahan dia lagi, karena anak saya dia mau ke gereja. Mulai melembut. Iya, tapi saya nggak mau. Nggak ikut tapi ya. Ya saya nggak ikut. Mulai mengizinkan. Ya, saya mengizinkan anak-anak saya semua, termasuk istri saya ke gereja, dan saya enggak. Saya tetap semayang, saya tetap ikut saya punya urusan organisasi saya, semua saya ikuti semua, dan saya belum mau, ya kan?
Oh, di agama lama Bapak udah sampai organisasi? Ada. Wah, udah aktif Aktif ya? Udah aktif saya di Wow, organisasi. pantesan radikal. Pemimpinnya juga dia. Jadi, Oke. nah di saat itu dah, saya masih gak mau, saya masih pergi olahraga, saya antar mereka ke gereja, tapi saya enggak. Tapi apakah persoalan sudah selesai dalam keluarga? Belum. Karena apa? Karena hati saya masih belum lembut kan. Nah, tapi istri saya minta anak saya lahir lagi yang keempat. Ya udah, kita punya lahir yang keempat lagi. Nah, di keadaan yang empat itu anak saya masih sama. Sana sakit, situ sakit, masih sama. Masih nggak berubah. Kenapa? Saya nggak tahu kan. Saya pikir mereka udah di gereja, tapi tetap sama. Karena kan intinya Tuhan maunya imannya. Ya. Kepalanya sebenarnya kan. Kepalanya. Mungkin ya waktu saya nggak mau sadar Iya. imannya. Dan waktu anak saya keempat lahir, dan waktu itu umurnya 6 bulan. Anak saya sakit muntaber 20 kali. Oh. Dan anak saya meninggal itu karena muntah. Oh. Di situ saya mulai takut lagi. Iya. Saya mulai gede lagi. Saya bilang, Doa doa lagi lagi. kan. Nah, ini dah manusia kan. Akhirnya saya sujud, saya nggak mau dipanggil tante saya, panggil pendeta, tapi saya pribadi yang saya sujud. Nah, akhirnya yang saya sujud, saya doa, saya bukan doa untuk kesembuhan anak saya, tapi saya doa untuk ketobatan saya. Sebenarnya Tuhan, saya nggak boleh dipanggil doa itu, saya panggil Tuhan Yesus, dan lagi saya panggil Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus, saya mau bertobat nih, katanya. Saya mau ke gereja, apa yang saya tahu. Saya mau jadi saksinya Tuhan, katanya. Akhirnya saya mulai ke gereja. Tapi saya nggak mau sama dengan istri saya. Istri saya pagi, saya sore, saya jam 2, jam 11. Gengsi dia. Saya gengsi, sore nangis. Saya nangis. Nah laki kalau, sekarang saya nangis, kalau saya nggak mau dia orang nangis. Zaman dulu kalau dia cewek nangis, wah ini cengeng kadang-kadang. Nah, tapi saya nggak mau, saya nangis. Tapi sekarang saya percaya bahwa hati kita harus hati seperti Tuhan Yesus, punya belas kasihan. Akhirnya saya nangis, saya mau bertobat. Ya kan? Mulai dari mana? Ya mulai saya belajar banyak hal saya, karena saya harus jadi saksinya Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Nah, di situ dah bahwa Tuhan menyembuhkan anak saya, membawa saya pada kemenangan. Setelah saya udah mulai percaya, anak saya udah mulai pulihkan, istri saya udah mulai pulihkan, dan hal itu yang terus-menerus, artinya gini, saat saya udah percaya Tuhan, bukan nggak ada persoalan tetap ada, tapi ada jalan keluar. Persoalan bisa dikeluari. Tuhan selalu membuat kita jalan keluar. Persoalan tetap ada, tapi nggak seperti membuat kita stres, pikiran nggak mudah keluar. Ya, itu hal sampai hari ini saya bersyukur. Saya selalu mendukung anak saya dalam setiap pelayanan. Saya bilang anak saya bahwa kita berutang kepada Tuhan dan tidak bisa puas oleh apapun. Hidup saya ada karena kasihnya Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Dan Tuhan lebih dulu menaiki saya. Maka sampai hari ini kalau saya tetap untuk melayani Tuhan, saya bilang sisa waktu saya. Nah, itulah sampai anak saya udah mulai besar, anak saya udah mulai melayani Tuhan. Ya saya bilang udah silakan. Kalau saya mau paksa dia mau naik Tuhan atau enggak ya. Nah itu dari sisinya. Kalau sama umur kami udah mulai membaik. Ya kan? Nah, saya mau nanya yang waktu Bapak anak kedua mulai sakit lagi, Bapak mulai berdoa lagi dengan Roh Kudus, kemudian Bapak kan mulai mau ke gereja kan? Ya. Itu pisah ya gerejanya ya, benar pisah. Maksudnya waktu sama itu satu gereja. waktunya pisah maksudnya ya, betul. benar pisah ya. Hampir Ya. berapa lama tuh pisahnya? Waktu itu sekitar hampir berapa bulan ya? Nggak Hampir lama sekitar 3 bulan, 4 bulan lah kita. Tapi Ibu pasti waktu itu kaget juga ya. Nanti Ibu cerita kok bisa mau ke gereja gitu kan? Iya. Nah, terus organisasi agama lamanya itu Bapak tinggalin serta-merta pelan-pelan atau langsung? Saya waktu itu Kan katanya Bapak pemimpin, itu gimana tuh reaksi dari pihak sana? Boleh tahu nggak? Oke, jadi waktu itu saya sebagai bagian ketua humas, ya kan, bagian ketua humas, dan saya ngomong sama ketua saya maaf nih, saya udah percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Kaget dong. Ada persoalan apa? Kenapa kamu nggak ngomong? Saya bilang gini, enggak, bukan. Itu mereka menolak saya gitu sebenarnya. Intinya itu mereka menolak, bukan begitu caranya dan sebagainya. Tapi terakhir saya bilang, enggak, itu pilihan saya. Dan saya pilihan saya. Dan pilihan saya untuk tetap
di dalam Tuhan. Tapi pertanyaan kan setelah udah selesai ini saya udah benahin Tuhan, udah luar biasa. Tapi pertanyaan saya masih punya persoalan nggak kan? Nah, kadang-kadang itu dah iblis tuh nggak pernah senang bawa persoalan. Ini mungkin kalau saya cerita persoalan yang kedua adalah waktu saya udah benahin Tuhan, anak saya tumpuk nggak bisa jalan. Yang pertama. Yang pertama yang sempat SMP dia masuk SMP. Ya. Di situ saya sewaktu itu jadi gini ceritanya, saya waktu itu saya ke doa pagi, terus saya dapat firman Tuhan di Ayub. Dan Tuhan bertanya kepada Ayub, iblis karena ini bahasa saya, apakah menjadi hambaku Ayub di bumi, apakah dia baik-baik saja? Kata iblis, ya tenang dah, baik-baik saja, engkau tenang mempagar di hidup dia, maka tidak terjadi sesuatu dengan dia. Coba engkau angkat pagarnya, dia akan mengujar kamu atau mengutuk kamu, kata iblis. Saya sadar, karena selama saya ikut Tuhan, begitu Tuhan menutup buku dengan saya, mempagari saya dengan nama yang saya mantap. Nah, saya bilang, Tuhan, saya jawab, Tuhan tidak pernah, tidak akan. Apa yang terjadi? Selama beberapa waktu, anak saya nggak bisa jalan. Saya tuh mulai pikir, aduh, kok ini membuat saya stres juga sebenarnya kan. Kalau kembali kan tadi enggak. Di situ mulai banyak yang datang kepada saya. Omongan. Kamu dia benahi Tuhan, kenapa anak kamu masih bisa tumpuk gitu loh. Saya lagi pikir, ini Tuhan mau naikin saya level kemana? Nah di saat itu, saya waktu itu kebetulan saya menaik itu di healing dan counseling. Saya selalu doa orang sakit. Anak saya sakit kan. Saya doa orang sakit tapi anak saya sakit. Saya mulai belajar satu hal, ya udahlah. Saya mau paham. Nah, saya waktu itu saya kan suka keluar kota waktu itu kan. Nah, saya menutupi persoalan anak saya. Saya tanya, anak kamu udah baik belum? Udah baik katanya. Padahal sebenarnya nggak baik. Coba ini menutupin. Biar nggak khawatir. Biar tenang lah ya. Biar dia tenang. Saya lagi di Makassar. Waktu saya pulang di airport, saya tanya lagi. Dia datang ke dokter yang di Busama. Ini kayaknya perlu 1 bulan terapi di rumah sakit. Harus dirawat. Saya mulai kacau di pikiran saya. Saya mulai pikir saya mau ketemu mama saya nih. Kalau mama saya pun pasti bawa ke kelenteng. Saya telepon kemana bawa. Tapi di saat itulah firman Tuhan keluar dari Ayub. Di situ firman Tuhan berkata, istri Ayub bertanya kasih tahu Ayub, kamu dia karang kamu, apakah kamu masih setia dengan Tuhan kamu, katanya. Ya kan, jawab Ayub, kamu jangan dia bilang gitu, jangan hanya baik-baik, kamu tidak buruk pun kita harus terima. Di situ saya sadar, selama ini setelah saya terima Tuhan, begitu banyak kebaikan, banyak mujizat Tuhan sediakan bagi saya, hanya 1 kali buruk, masa saya nggak setia dengan Tuhan? Saya bilang oke lah. Saya bilang sama istri saya mulai berkomit, saya akan bawa anak saya berobat. Saya akan cuti pekerjaan saya selama 3 bulan. Saya bilang gitu. Saya bawa anak saya ke manapun, ke pijak, kemanapun saya pergi. Tiba-tiba dari gereja telepon saya, Cang, ada perlu dilayani nih, diminta keluarga, lagi di ICU. Panggil orang lain aja, saya bilang. Saya mau nanya anak saya katanya. Sakit. Udah, panggil orang lain aja. Tiba-tiba istri saya masuk. Dia dengar saya menolak menanyai orang. Dan istri saya menanyai saya. Kamu manusia yang paling egois, katanya. Saya bilang, apa yang egois? Saya nanya anak saya. Nggak bisa. Pergi layani dia. Biarlah ini urusan dengan Tuhan. Saya lagi pikir, saya naik ke atas lagi, saya berdoa lagi. Tuhan ampunin saya kalau saya egois. Saya hanya mempentingkan anak saya. Ya kan? Anak saya, wah, saya kan anak yang penting adalah anak kan, tapi Tuhan bicara sangat lebih penting butuhkan kamu. Akhirnya saya doa, Tuhan ampuni saya kalau saya salah. Tiba-tiba firman terakhir keluar dari saya di Ayub. Masih di mana teman-teman Ayub memohon kepada Tuhan. Itu di Ayub 42 atau 43. Nah, di saat itu Tuhan berkata kepada teman-teman Ayub. Dia bilang gini, mintalah hambaku Ayub yang memohon kepadaku. Teman-teman datang kepada Ayub. Nah, si Ayub tolak nggak? Nggak tolak. Paham? Semua belum. Di Ayub belum sembuh. Akhirnya
Ayub itu memohon kepada Tuhan. Di firman Tuhan berkata, setelah itu Ayub pulih. Di situ saya tangkap dengan iman bahwa anak saya akan pulih. Di situ saya jalan. Saya dengan bersuka cita bahwa anak saya akan pulih. Saya itu, saya percaya bahwa malam itu saya ada janjian dengan penatua kita akan didoakan, dan penatua kita itu adalah penatua yang satu pingin memujizat. Dia sendiri pingin banyak mujizat, dia kan. Kesembuhan. Wah, ini kayaknya Tuhan berencana ke sana nih. Saya udah punya iman, tapi apa yang dipikir oleh saya beda nih oleh dengan Tuhan. Apa yang menjadi lancaran saya, lancaran Tuhan beda. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat itu saya udah selesai benahin Tuhan, telepon saya masuk. Sekretari penatua mengatakan, maaf, batal. Karena penatua tidak bisa diganti besok pagi. Akhirnya sedikit kecewa karena saya pikir firmannya. Nah, waktu itu saya ada tempat pelayan saya bernama Gideon. Gideon sini, doain anak saya. Siapapun nggak apa-apa doain. Dan saya percaya kan dengan iman, didoain nggak terjadi apa-apa. Nah, sekali akhirnya saya berobat ke mana, ke akupuntur dan sebagainya. Setelah pulang dari akupuntur sore harinya, malam kita tidur di bawah. Kita tidur di bawah karena nggak bisa naik, kan ruko. Di ruko nggak bisa naik dia, tidur di kantor saya. Terus kita tidur semua sama anak saya 5 tidur di sana, temenin anak pertama. Nah, tiba-tiba besok pagi anak saya bangun. Saya tanya, "Pi, kok bisa Ke toiletnya. Iya, nggak tahu, tiba-tiba bisa jalan berdiri." Mujizat. Saya puji Tuhan bahwa Tuhan tak pikir mujizat. Dia kan apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan sedia bagi saya. Nah, akhirnya saya tetap ke penatua saya. Saya tetap jalan karena anak saya udah menerima mujizat seperti doakan. Artinya apa? Bukan manusia, tapi Tuhan percaya bahwa, nah, disitulah banyak hal yang pemulihan di sana. Nah, akhirnya sampai hari ini puji Tuhan, anak saya sekarang dia udah married, ya, yang sakit itu udah married sekarang. Nah, mungkin di sampai ke sana sih yang kita pulih sampai sekarang. Ya, setelah tua banyak persoalan juga. Persoalan ada nggak? Ya, ada. Selamanya ada, pasti ada kan. Sampai akhir saya kena serangan jantung. Habis tahun baruan. Ya, ya. Tuhan itu baik. Setelah saya serangan jantung, saya masuk. Saya pikir saya udah terakhir di tanggal 3 Januari 2023 di ICU. Dia bilang saya udah kena serangan jantung. Saya harus tantangan bahwa ini bisa mengakibatkan fatal meninggal dunia. Dikasih dosis yang tinggi. Nah, dokter itu bilang sama saya, dia izin sama saya. Nanti saya akan mengejuk jantung kamu kalau jantung kamu berhenti. Di saat itu saya baca Mazmur 23. Tuhan ada gembala. Tuhan ada gembala. Saya baca sampai selesai. Kalau Tuhan berkasih saya firman, mati adalah keuntungan. Kalau saya hidup adalah hidup untuk Kristus. Nah, di situ saya mendengar hal itu, saya bilang, Tuhan, mungkin lebih baik aku ke surga. Tidak ada penderitaan lagi. Di hidup dunia kan lebih ini kan. Saya pikir, ya udahlah. Saya nggak rasa takut apapun. Waktu saya di ICU, saya nggak punya rasa takut apapun. Tapi di saat waktu saya baca firman Tuhan di Mazmur 23, ayat itu membuat saya sukacita. Tok kamu, galamu dan tok kamu itu akan menghibur. Di situ saya ingat, Tuhan, terima kasih. Tongkat galamu akan menghibur saya. Akhirnya dengan cerita kecilnya, saya mulai diproses di dalam pengobatan di dalam ICU-nya. Saya masih ngomong sama dokter, Dokter, orang sakit jantung kok banyak ngomong dia kan, masih ngomong kan, ya masih ngomong kan. Tapi tiba-tiba kalau selesai dikasih obat, dok, kenapa kepala gua kok jadi begini, dok? Pusing apa? Oh, pusing. Bukan pusing, banyak cairan masuk ke dalam kepala saya karena saya diinput dengan dosis yang tinggi. Oh, terus jadi gede. Oh, jadi rasa ada nggak tahu ada sesuatu yang punya mengadir aja ke otak saya, dok. Gitu kan. Dok, kenapa, dok? Udah, Bapak diam aja deh, jangan banyak ngomong katanya. Karena saya tanya banyak ngomong, diam aja. Nah, puji nama Tuhan,
Setelah selesai, tidak terjadi pendarahan. Jadi aman, paling saya gusi berdarah aja. Saya waktu sempat muntah darah, dia bilang ternyata bukan muntah darahnya, tapi gusi berdarah, dia buka. Nah, dalam puji nama Tuhan, waktu itu dokter bilang, kamu tidak perlu pasang ring. Ya kan? Nah, itu membuat saya tidak perlu pasang ring. Tuhan memberkati. Oh, jadi nggak pasang ring ya? Nggak pasang ring. Tuhan bilang. Luar biasa. Saya udah bilang. Biasanya kan kalau jantung itu pasang ring. Betul. Ya biasanya penyumbatan. Penyumbatan kan pasang Saya ring. penyumbatan udah 55%. Itu kejadiannya tengah malam ya. Tengah malam jam 11. Terus saya langsung kirim ke grup gereja semua. Betul. Iya, Tolong doakan. Iya, puji Tuhan ya. Nah, jadi saya juga bingung. Saya udah tanya, saya perlu pasang ring. Sakit nggak? Enggak. Saya nggak sakit. Senang. Saya nggak sakit ya, tapi saya masih sampai hari masih makan obat ya. Oh. Masih makan obat. Tapi nggak usah pasang ring. Ya udah. Jadi nggak ada pembedahan lah ya. Nggak ada pembedahan. Udah lewat obat aja. Tapi yang satu ingat firman Tuhan, kalau saya hidup, ada hidup untuk Kristus. Yes. Amin, Yes. Maka hari ini saya selalu pegang sama istri saya bahwa saya tetap harus bilang Tuhan melayani Tuhan. Amin. Dalam kondisi apa? Komitmennya. Komitmennya di situ. Karena hidup untuk Kristus. Sekalipun Udah merasakan di ICU. iya kan. Nah, itu yang membuat saya bahwa Tuhan yang membawa Tuhan mungkin kasih saya waktu perpanjang hari untuk melayani dia. Maka hari ini ditanya, Batang Podcast pasti kalau jadi berkat siapa enggak? Amin. Nah, itu. Bapak boleh tahu nggak pelayanan di gerejanya apa sekarang? Sebagai apa? Ya kebetulan saya sekarang ini pas lagi merintis sebuah pelayanan. Kita disebut yang Sport of God. Nah, teman-teman kami melayani, ya kebanyakan kita melayani mungkin di kaum yang ke bawah, menengah ke bawah, yang kita akan melayani mereka, artinya mereka butuh makan, yaitu visi misi saya itu di Matius 25, yaitu jika kalau saya lapar engkau kasih aku makan, jika aku haus, engkau kasih aku minum, Yang sakit juga ya. nah, jika engkau punya pakaian, aku akan kasih pakaian, jika engkau ke tempat tidur, itu yang saya ngomongkan kepada tim semua bahwa itu salah satunya yang kita harus ngomongin bersama. Belas kasih lah. Pelayanan diakonia ya. Ya, gitu. Oke. Ya. Membawa mereka ngalamin Tuhan. Mengalami itu Tuhan pasti. juga Nomor Ya. satu. Tapi lewat penyaluran kasih dari penyaluran situ kasih, ya. Yang mereka lihat kan Oke. yang kelihatan gitu ya. Pak, saya tertarik waktu melihat kan Bapak bilang waktu belum menjadi Kristen, melihat pendetanya sebel banget ya. Iya. Pokoknya sebel sama yang namanya Kristen ya. Ya. Kenapa Pak? Pengalaman apa? Boleh Oke. saya tahu Pak? Jadi saya kalau kembalikan kepada saya kecil, saya dulu pernah sekolah di Kristen. Saya Badan dulu ya? memang orang yang bandel sebenarnya sih. Kecilnya, Saya dulunya. dulu bandel, tapi Walaupun bandel, nggak kelihatan sekarang. Kalau nggak kelihatan sekarang ya. tapi bandelnya bukan bandelnya Yang non jahat. rusak jahat, tapi bandelnya ya suka Iseng. kerjain orang aja ya. Oh, Tapi jahilan bukan lah. kerjain orang. Jahil lah ya. Cair, ya kan. Dan suatu ketika saya di sekolah namanya sekolah apa ini tidak kasih saya sekolah karena nggak bisa terima saya, mungkin kebandelan saya. Nah satu-satu saya harus pindah ke di sekolah di tempat saya cuma hanya sekolah yang lumayan itu cuma hanya berapa ya, hanya 2 SMA, yaitu YD sama Metodis. Kalau sekolah Metodis. Nah, satu lagi namanya negeri. Nah, saya nggak suka di sekolah negeri. Iya. Saya mau tahu sekolah Kristen kan. Saya masuk ke sekolah Kristen namanya Metodis. Saya tanya ke guru Injil saya. Saya bilang, boleh nggak saya sekolah agama Buddha? Nggak bisa, ini kan sekolah Kristen. Iya gitu kan. Oke, ya udahlah. Akhirnya saya mulai belajar sekolah Kristen. Saya udah mulai belajar sekolah Kristen. Nah, suatu ketika lagi kalau di sekolah Kristen pasti ada ibadah kan. Dia ada di pelajaran ada ibadahnya kan. Waktu ibadah itu saya ikut ibadah, padahal saya nggak setuju karena saya kan memang bukan dari Kristen. Tapi karena saya wajib di sini, kalau saya masih mau sekolah ya mau apa saya ikutin. Nah saat itu saya nggak ikut, saya nggak ngomong, saya hanya diam aja. Saya nggak nyanyi juga kagak, tapi saya diam, saya juga nggak ngomong. Nah setelah doa tuh pendetanya itu guru Injil bilang apa? Saja kamu jangan kacaukan ya orang ibadah ya katanya. Padahal kan dia. Saya diam. Saya diam. Nah, mungkin dia marah sama saya, mungkin dia marah saya, dia kesel sama saya, mungkin dia satu kata situ.
Mungkin banyak orang yang bukan orang Kristen, tapi kalau dia menyangkut agama saya akan marahin dia. Nah, saya berani. Dilawan maksudnya. Nah, waktu pernah dikeras, dia ngomong, orang Buddha takut setan katanya. Saya bilang, ibu jangan semua ngomong loh, saya berani. Bahasa baru, ibu jangan semua ngomong dong, ibu setan. Suruh setan keluar sekarang saya nggak pernah takut, saya bilang. Saya ngomong gitu kan. Karena memang saya dari dulu kecil nggak pernah takut dengan setan. Kenapa dia bilang agama saya takut dengan setan? Buktinya, dia kan buktinya check the point itu. Tahu check the point? Oh iya. Check the point itu kan supaya setan katanya. Saya bilang, ibu salah, ibu nggak apa-apa, ibu nggak ngerti. Saya tanya saya dong kalau nggak ngerti. Saya bilang gitu. Apa yang ngerti? Saya bilang, kami menghormati orang yang mati terlantar dan mati yang tidak terurus, yang kita menyembah orang yang fisik. Ibu nggak ngerti, jangan begitu. Nah, itu kesal saya kan. Jadi debat lah dulu ya. Debat. Nah, dia kesal. Maka dia bilang, lu jangan hormati orang yang ini katanya. Akhirnya saya dipanggil ke kantor. Dia tanya saya, kamu masih mau sekolah di sini lagi nggak? Ya saya kan bilang cuma 2 sekolah. Saya nggak bisa pindah kemana-mana lagi. Yang satu ditolak, negeri saya nggak mau. Ya Bu, saya ngaku aja. Akhirnya saya terpaksa harus mengaku. Padahal saya tidak lakukan. Itu membuat bekas saya, luka orang ya. Kristen itu nggak suka gitu rasanya. Menyebalkan ya. Menyebalkan, menyatakan luka batin ya. Jadi kok orang Kristen jahat banget gitu ya. Orang nggak ngomong, Iya, ada seorang keras pendeta. Itulah membuat saya nggak suka dengan dia. Iya, trauma luka trauma lihat orang luka Kristen ya. Padahal ya Kristen itu kan nggak menjamin orang punya belas kasih. Iya, Tetapi betul. kalau roh Tuhan, kasih Allah itu ada dalam orang itu, pasti dia punya kasih. Betul. Iya. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang dari sisi ibu ya, jadi adil. Dari bapak udah luar biasa. Dan dari ibu nih, boleh saya tanya, background rohani ibu gimana dari kecil? Iya, saya Boleh perkenalkan, ini Oh, namanya Ibu Sonya ya? saya namanya Sonya ya, Iya. Sonya Wijaya. Ya, ini kan dari daerah ya. Kalau saya orang Chinese Jakarta. Oh, oke. Sebenarnya keluarga saya Buddha. Oh. Saya mengenal Kristen dari sekolah sebenarnya. Waktu kecil sekolah negeri sih SD-nya. Sempat belajar Muslim gitu lah ya. Mencari-cari juga pengen tahu lah namanya bocah gitu ya. Tapi SMP pengen sesuatu yang beda gitu. Dia masuklah Kristen. Disitulah harus ikut kayak Pendamping agama, sekolah ikut minggu. kelasnya gitu ya. Oh, oke. Nah, dan di situ memang saya lumayan nilainya. Gurunya bilang kamu nggak bisa 10 karena 10 untuk Tuhan Yesus. Pokoknya saya ini deh, saya ngalami Tuhan di situ. Artinya saya bisa baca Alkitab, bisa tahu tuh. Maksudnya berapa pasal, berapa ayat, saking cintanya sama Tuhan. Tapi bentrok sama kondisi orang tua, nggak melarang saya untuk masuk Kristen, nggak boleh baptis. Saya jalurnya kan jujur, maksudnya kalau mau baptis harus ngomong sama orang tua. Jadi orang tua nggak setuju, ya udah. Akhirnya jadi agak sedikit kecewa gitu ya. Jadi antara mau melepas gitu ya, tapi jadi kayak sedikit nakal gitu ya. Artinya ada kekecewaan sama orang tua. Adik saya akhirnya Kristen juga, tapi pakai jalur belakang. Artinya nggak terbuka sama orang tua. Kalau saya nggak kan. Ya disitulah. Maaf boleh tahu nggak kenapa dari kecil aja udah lihat Kristen tuh seneng gitu? Apa? Ya saya merasakan kasih Tuhan. Kayaknya ada tenang, ada damai gitu ya. Kami satu keluarga tuh backgroundnya orang tua tuh benar-benar keras gitu ya. Papa mama keras, juga papa KDRT gitu ya, juga terhadap anak-anaknya. Saya masa kecilnya bukan masa kecil yang bagus ya, udah tekanan ekonomi tinggi gitu ya, hidup susah, untuk sekolah juga susah, bahkan mau minta bantuan sama saudara juga ya kayak ngemis gitu ya. Minta bantuan nenek harus bantuin jadi pembantu, sama saudara juga. Ada saudara papa yang kaya juga. Bantuin soalnya, sini gua angkat jadi anak. Saya pikir kan istimewa gitu ya. Dia orang kaya, paling kaya di keluarga papa saya. Ternyata saya harus jadi pembantu, disuruh ini, suruh itu. Juga mengalami pelecehan. Juga sama orang-orang terdekat saya, ada 3 orang lah ya. Saya ngalami pelecehan. Terus orang miskin zaman saya kecil nggak enak ya. Saya sering dibully, dihina. Zaman dulu apalagi Cina gitu ya. Wow, Cina loleng lo istilahnya gitu ya.
makan babi sekaleng nggak habis, peleng. Saya ingat banget. Saya satu sisi banyak tekanan, banyak masalah. Saya jadi kayak dua pribadi. Di satu sisi saya pendiam, di satu sisi saya pemberontak. Jadi kasar, keras, ego. Kalau kayaknya nggak ada yang bisa lindungi saya. Disitulah saya menjerit, Tuhan, saya pengen cari Tuhan yang bisa nolong saya, lindungi saya. Karena saya ngeliat papa mama saya nggak jadi, maaf, saya Nggak jadi teladan. nggak jadi berkat buat saya. Saya susah pun, saya diomelin orang pun, dibully, nggak ada yang nolong saya, istilahnya nangis saya. Saya pernah mau bunuh diri berapa kali, kesepian gitu ya. Dan saya juga kecewa sama teman-teman saya gitu ya. Karena memang kalau anak perempuan kan fashion gitu, harus jadi yang diperhatikan. Saya tuh miskin, nggak punya apa-apa. Buat makan aja susah, buat jajan juga pas-pasan. Jadi saya nggak mau teman sama cewek, saya temannya sama cowok-cowok gitu ya. Sebenarnya waktu itu saya tumbuh jadi gadis yang kata orang manis lah, katanya banyak yang naksir gitu istilahnya. Cuma saya bilang titik terendah saya waktu itu umur 17 tahun. Tuhan, saya ketemu teman-teman cowok kok kayak gini, maksudnya kayak mau aji mumpung, kayak mau iseng-iseng, kayak mau manfaatin. Saya nggak mau. Tahun 91 malam Natal ya, 24 Desember, rumah saya kan rumah tua, di atas ada lotengnya. Saya doa di luar gitu, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau berikan seseorang yang bisa mengerti saya, yang bisa terima saya apa adanya, maksudnya dengan background saya seperti ini gitu ya. Saya juga kesepian, saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa waktu itu. Makanya saya jadi minder banget, saya jadi malu. Kalau orang tegur juga jadi kayaknya emosi, galak, jadi gampang negatif dengan background saya ya. Papa saya juga keras ya, saya sering dipukulin, macam-macam sih pakai alatnya. Terus di rumah harus serba bisa, tetangga sekitar juga, saudara semua musuhin saya. Teman juga nggak ada yang, pokoknya hidup saya aduh kok gini banget saya bilang. Tapi memang Tuhan baik. Saya berdoa itu, ingat 17 tahun itu ya, karena saya udah titik jenuh. Saya nggak mau punya teman yang saya pikir cuman buat saya tuh cuman maunya aja gitu ya. Besok pagi dia datang, saya tahu dia jodoh saya. Amin. Luar biasa. Tahu dari mana? Karena doa. Oke. Saya percaya sama Tuhan. Waktu saya umur 16-17 itu saya sering ketemu Tuhan Yesus dalam doa, dalam mimpi, lihat wajahnya, lihat tangannya, lihat salibnya. Aku mengasihi kamu. Ketika saya mau bunuh diri di kamar aja gitu ya, pakai pisau, pakai silet gitu ya. Soalnya kamu nggak kesepian, kamu ada aku. Waduh, nangis aku. Kayaknya hidup saya nggak ada harapan gitu waktu itu. Tolong saya Tuhan. Disitulah. Nah, saya kenal saja nggak sengaja ya. Saya semea waktu itu mau magang gitu. Teman ada yang janjiin. Terus saya telepon kantor yang angkat Sajang. Yuk, kata Sajang ketemuan. Sebenarnya saya namanya palsu ke dia. Nama Santoleo nama sekolah saya. Saya nggak mau nama asli saya. Karena saya pikir cowok itu cuma iseng-iseng doang sama saya. Saya nggak mau gitu ya. Buang-buang waktu saya bilang gitu kan. Nggak taunya benar serius ketemu di kota. Kok modelnya kayak gini gitu ya. Dia ngeliat saya juga modelnya gini. Hidup lagi gitu ya. Aduh, tapi Waktu itu ya ibu masih gemuk di kota saya gendut bulat gitu. Karena kalau lagi stres udah saya makan aja deh apa juga, saya jadi kayak rakus gitu, kayak lapar gitu ya. Dulunya nggak gemuk ya waktu dulu ya? Kecil gemuk gitu. Oh, oke. Karena stres, jadi makan. Jadi suka makan. Pelampiasannya gitu ya. Ketemu ini orangnya lucu ternyata, dari daerah kan masih pelok dulu kan. Orang daerah rata-rata polos katanya. Satu polos, kedua pelok gitu kan. Cadel. Enggak. Jadi ngomongnya nggak jelas, aku ketawa terus kok sama dia jadi ketawa gitu. Oh. Berarti Hidupku menghibur. Menghibur lah ya. Kayak mengisi kekosongan. Selama ini kan saya hidupnya aduh boro-boro ketawa gitu. Malah kesel mulu, kayaknya masalah mulu. Beban gitu kan, tekanan. Nah, ketemu Sajang, saya tahu pas dia datang, wah Tuhan ngomong, inilah jodoh kamu. Aduh Tuhan, nggak salah pilih, ini kan beda agama istilahnya. Saya tahu dia beda agama. Tapi disitulah perjalanan waktu, Tuhan mau bentuk saya, juga bentuk dia. Kami dibaptisnya bareng lagi ya. Wow. Gitu. Nah itulah kemurahan Tuhan. Tapi perjalanan kami pacaran 4 tahun memang nggak gampang.
Mama senang banget, mama papa senang sama dia ya. Senangnya karena dia bisa mengambil hati orang tua gitu, orangnya kocak juga, bisa ini. Suka ngobrol kali mungkin kalau sama cowok-cowok papa. yang lain kan bikin orang tua kesel, nggak boleh begini, tapi dia bisa gitu ya. Ya pertama-tama sih dia nggak pernah menyatakan sukanya sama saya, nggak. Kalau cowok lain kan gampang banget nulis surat lah atau gue suka sama lu, ya gue cinta lu. Padahal mah gombal gitu ya. Tapi saya tiap hari ke rumah saya. Sampai saya lagi nginep ke saudara, lagi liburan sekolah, saudara saya bilang, tante saya, "Son, pulang, pacar lu datang." Itu bukan pacar, saya bilang. Saya sampai ketemu dia, udah jangan datang-datang, dianggapnya pacar. Udah nggak apa-apa, kita pacaran aja, malah gitu. Nah, ya itulah perjalanan waktu. Ternyata nggak gampang kami pacaran. Saya keras, dia juga keras ya. Nah, jadi waktu pacaran aja udah wataknya memang keras sama keras ya. Babak belur juga saya sama dia. Biasanya kalau pacaran kan Karena sering ngalah biasa laki. karena Ibu Sonya kan masih dalam keadaan belum Saya pulih, trauma. masih trauma Pahit, dengan masa luka. lalu dia pahit, dan Bapak Sajang kan dengan prinsip agama lamanya Iya. kan juga keras juga, wanita harus nurut, ya istilahnya. Tapi kalau pacaran biasanya suka ngalah. Enggak lah, Oh, mungkin bagi- karakternya mereka kan belum pulih. Nggak juga ngalami di KDRT juga, diludahin juga, di ini juga. Iya, waktu itu aduh. Jadi apa pergumulan waktu Waktu itu udah mau nikah juga ya, saya udah sempat mau kabur ke Bandung lah. Aduh, kok kabur nih, aduh nih orang Oke. model kayak gini, aduh saya bilang ampun. Cuma satu Emang waktu pacaran yang ngeselin dari kalian berdua salah satu apa? sama-sama ego kali ya, Oh, oke. keras gitu. Oh. Terus saya satu hal ingat, oh kamu mau nikah, ntar kalau kamu kabur mempermalukan orang tua, kamu anak pertama. Harus jadi contoh juga buat adik saya. Orang tua saya tuh ibaratnya saya kayak inilah Tumpuan kebanggaan gitu. Nah, sebenarnya kalau kami menikah, kami masuk dalam pencobaan sebenarnya karena berbeda gitu ya, punya iman, punya prinsip. Tapi disitulah saya belajar ya, ingin. Ibu Sonya kan begitu taat iman kepada Kristus kan. Iya. Tapi waktu diajak menikah kan kenapa malah masuk agama? Saya kan dapat penolakan dari orang tua saya. Orang tua saya bilang, nanti kalau lo masuk Kristen, Nggak siapa ada yang yang mau sembahyangin sembahyang. orang tua? Oh. Nggak ada yang Orang tua saya sembahyang. masih Buddha, Iya, ke iya, iya. wihara di Ancol gitu. Iya, tapi maksudnya apa hubungannya dengan menerima menikah dengan agama Pak Sajang saat itu? Karena orang tua saya udah Karena orang senang sama tuanya dia. setuju. Oh, jadi pasrah lah ya dengan orang tua, punya Ya, mau lah. namanya anak kan kepengen senangin hati orang tua. Oke. Terus saya lihat dia sebenarnya sayang sama saya. Oh, oke. Cuman karena masih ada ego kerasnya aja gitu ya. Saya pikir perjalanan waktu mungkin bisa berubah. Oh, Ternyata oke. kami menikah luar biasa. Nggak, maksudnya maaf saya potong. Jadi nggak ada rasa, aduh saya meninggalkan Tuhan nih buat suami gitu. Kayak orang bilang menjual agama demi cinta. Nggak ada perasaan seperti itu waktu itu. Ya sedih juga sih sebenarnya. Sedih, tapi Kayaknya cinta lebih berat ya kali ini. karena ingat orang tua juga satu. Oke. Kedua ya, saya mau belajar ya mengasihi dia, sayang dia. Tapi perjalanan waktu ya babak belur. Kami masuk dalam pencobaan. Sama-sama keras, saya kan kerja ya, pulang malam juga, dia juga pulang malam. Saya capek ya, sebagai istri memang nggak maksimal. Artinya saya nggak bisa layanin dia malam istilahnya gitu ya. Ya jadi kendala juga gitu, sumber pemicu ya waktu itu ya. Dia akhirnya cari kesenangan di luar dari temennya yang ngajak gitu ya. Saya juga capek nggak bisa temenin dia untuk dampingin acara-acara kantornya yang banyak banget, sering acara gitu ya. Saya juga capek, saya bilang. Nah itulah Disitulah pintu celah ya waktu. Jadi saya potong. Waktu istri tidak mendampingi suami baik acara-acara apapun ya. Jadi Yeah. makanya itu pintu celah ya. Udah itu udah nemenin acara di rumah cuek pula lagi ya. Kami sama-sama dingin. Iya, Kalau ngomong dingin. sedikit udah Iya. kayak perang gitu, Iya, sama-sama artinya tembok. cuek lah ya, tidak melayani komunikasi kan. Wah itu pintu celah yang sangat lebar Iya, ya karena Bu, ya. udah sama-sama capek. Iya. Ya itu. Jadi celah itu terbuka, coba dijelasin ya. Ya sama-sama keras, terus ya anak juga ngalamin sakit ya, buat ganti-ganti ya. Ya nggak bisa ngalah kami gitu. Ya kami belajar demi anak aja waktu itu, jalanin hidup tuh demi anak. Bukan sama-sama ego. Jadi artinya pernikahan di luar Tuhan tuh sama-sama ego. Kamu harus turutin apa aku maunya apa. Begitu pun juga sebaliknya. Nggak ada titik ketemu. Iya, enggak. Makanya ego, jadi keinginan sendiri, kehendak sendiri. Iya, Di situ akhirnya kami sama-sama nangis lah.
Nah udah ngalamin, ya akhirnya aku curiga sama dia, kok sibuk terus, pulang malam terus. Kalau cowok kan ada perubahan ya, kalau ini aku ngeliatin perubahan. Ada cowok yang berubahnya tambah sayang istri, kalau dia tambah galak, tambah udah gitu tambah wangi gitu, tambah keren. Oh gitu. Orang mau kemana ya, keren pulangnya malam gitu. Waduh saya curiga nih. Saya ngobrol sama teman saya, ikutin, saya bayar dia, ikutin ayo ikutin. Saya juga ngikutin, wah. Tapi pas diikutin sih nggak ketemu. Waktu pas kapan ya, adik saya ngeliat, adik saya yang cowok gitu yang nomor 3. Ci, kok Kocong tuh lagi di itu tuh katanya, di mall ya, Mangga 2 katanya. Waduh, wah adik saya udah ngadu, berarti adik saya ngeliat gitu kan. Ya udah, saya udah mulai ini dah. Dia pas pergi kemana waktu itu, dia sempat ngomong ya mau ke highlight ya, aku ikutin juga, terus ke Stardust aku ikutin juga. Aduh, udah ngeliat gitu, saya pukul aja deh. Tapi saya ngundang adiknya juga supaya datang gitu ya, agar adiknya lihat dia nih kok kalau nih nggak bener Bukti. Iya, tapi adiknya belum datang, udah saya hajar dulu tuh saya hajar dia, ceweknya udah kabur. Ceweknya dihajar. Dihajar dia, ceweknya udah keluar kabur. Ibu pukul bapaknya ya. Iya, saking ini, waduh, namanya apa ya, udah marah, luka, cemburu, kesal. Padahal sebenarnya selama ini cuek kan ibu kan istilahnya. Tapi sebenarnya dalam hati cinta ya nggak sih? Iya. Jadi cewek itu begitu. Kadang cinta Cuek dengan suami, tapi sebenarnya dalam hati kan cinta. Dia nggak mau suaminya selingkuh juga. Iya. Sama-sama ego, sama-sama keras. karena ego. Kedua juga mungkin Jadi sebenarnya menuntut ingin diperhatikan. Jadi sama-sama ingin menuntut diperhatikan sih sebenarnya. Iya, suamiku dulu selain galak, keras, ego, pelit, pokoknya cuek banget. Lengkap. Aku tuh dianggapnya apa ya, waktu itu saya merasa ya dulu, Iya. kok gue kayak di rumah kayak jadi babu ya, kalau kamu lagi butuh aku baru kamu deket aku, ngomong jarang. Istilahnya saya dulu merasa Kayak nggak dihargain. Saya udah capek kerja, capek di rumah kan, saya juga bantu biaya keluarga juga gitu. Kayaknya tekanan udah penuh gitu. Marah jadinya dengan diri sendiri. Membludak. Terus udah itu melihat kenyataan begitu dia lagi. Wah, cewek lain. langsung tangan melayang, Pak. Pengen saya acak-acak, saya bilang. Ya itulah manusia. Dulu di luar Tuhan. Yes, iya. Ya Tuhan bawa kami berdua ketika kami mengalami banyak hal ya di dalam pernikahan. Anak bertubi-tubi masuk rumah sakit ya. Terus anak ketiga meninggal, anak pertama kritis. Terus saya hamil anak keempat, rumah juga hampir kebakaran di saat anak pertama kritis ya. Waduh, itu luar biasa buat kami gitu ya. Nah disitulah yang saat rumah mau kebakaran, semua udah hangus. Saya udah lari deh pokoknya ke rel kereta, rumah kami deket rel kereta, deket kali juga. Saya nangis, Tuhan, mana ini rumah baru renov lagi. Tuhan, saya ini milik Tuhan. Saya kembali lagi seru sama Tuhan. Ampuni soalnya Tuhan, ampuni gitu ya. Saya mau kembali gitu. Saya udah jerit waktu itu. Tapi kasih saya jalan, karena ya waktu itu kan nggak gampang ya untuk masuk Kristen buat saya. Saya benturannya ya pasti ke orang tua juga, ke suami kan anti banget sama Kristen dulu ya. Tapi memang itulah kebaikan Tuhan, selalu ada jalan gitu, walaupun lika-likunya seru gitu ya. Oh, yang tadi akhirnya Bapak tadi cerita itu ya, ya, lewat kejadian anak. Kejadian anak, bapaknya Bapak yang malah diproses. bertobat proses ya. Luar biasa, merinding dengannya. Nah, waktu Pak Sajang mau ke gerejanya, saya kan ke gereja dulu bawa anak-anak saya gitu ya. Nah di situ ada tuh di gereja bilang ada pengumumannya, nanti akan ada pendeta ini, waktu itu pendeta Harun apa ya, yang bekas Buddha dulu, yang apa Hong Sui segala macam lah, kuburan atau apa ya pokoknya. Wah saya bilang suamiku harus datang, aku doa terus Tuhan, saya kepengen suami saya datang. Dulu kalau saya ke gereja suami tuh olahraga, dia sibukin diri basket ya. Nah saya doa, Tuhan jawab luar biasa. Dia ke gereja ya, tapi memang kami pisah gitu ya. Iya, yang Bapak cerita itu ya, luar biasa. Ya itulah kemuliaan. Ada kuasa dalam setiap doa orang Keren percaya. sekali ceritanya. Dahsyat. Saya tuh dari tadi dengarnya keren banget. Jadi iman ya dari Pak Sajang tuh ya bisa diarahkan Tuhan yang menjadi Kristen lewat peristiwa-peristiwa ya. Iya. Jadi iblis itu sangat ingin mencoba
Pak Sajang waktu menikah ya ingin supaya dihancurkan gitu rumah tangganya, tapi dia selalu mencari Tuhan. Ya mungkin ada sesuatu yang Tuhan dari awal waktu dia masa kecil sudah sekolah, benih itu ada, tapi belum bertumbuh karena kekerasan hati. Tetapi Tuhan izinkan lewat anak, lewat pernikahan yang beda sekali. Nah, diproses dua-duanya supaya mereka itu akhirnya kebentuk, akhirnya mereka harus mencari kepada jalannya Tuhan. Dan saya melihat kalau kita tidak mengikuti Tuhan, rumah tangga yang kita bangun itu seperti di atas pasir, rapuh sekali. Rapuh, betul. Masalah silih berganti. Perlindungan Tuhan tuh sepertinya kayak tidak ada, dan doa itu seperti kayak terhalang. Iya, betul. Jadi tadi Pak Edi berkata bahwa ada benih waktu saya sekolah, itu memang benar. Di saat waktu saya pernah mimpi, waktu sekolah ya, saya mimpi saya dikejar oleh penjahat. Nah, penjahat itu mengejar saya terus menerus sampai ketemu satu lautan yang luas. Cuma dua pilihan, mati atau tenggelam. Nah, tapi di situ saya sebagai di sana ada Alkitab. Nah, saya pegang Alkitab itu jalan di atas air, selamat gitu loh. Nah, waktu itu saya cerita ke teman saya, wah papa dapat panggilan, itu coba mimpi aja tuh panggilan, nah itu. Jadi sebenarnya dari itu udah ada suatu benih yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Tapi saya nggak pernah tahu, ya kan? Nah, sampai sudah jalanin baru tahu. Ya, sekarang baru tahu. Sebenarnya kalau saya cerita dari kecil, dari bayi, Tuhan tuh menyertai saya karena saya itu anak yang udah dibuang, udah digugurin sebenarnya sih. Udah dimakan obat tapi nggak keluar. Ditolak ya? Ditolak, ya dikeluarin tapi nggak keluar. Nah, itu terjadi sebenarnya sih dari kecil tuh maut udah ambil saya beberapa kali tapi nggak berhasil. Karena memang ya itu saya bilang itu adalah suatu rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan. Karena dulu pernah saya bayi kecil ditimpa dengan kursi yang berat, itu biru semua kata mama saya. Udah hitam, itu satu. Kedua, saya pernah kena doa jahat di waktu SD kelas 2. Doa SD saya kena doa jahat, akhirnya mama saya bilang orang bisa sembuh kena doa jahat itu harus pindah pulau lewatin lautan. Akhirnya saya pindah ke Tanjung Balai, saya punya AI saya di Tanjung Balai, saya tinggal berapa bulan, tunggu saya udah sembuh, baru saya balik lagi. Nah, itu berapa kali yang saya terjadi. Nah, ini banyak hal, ya saya nggak tahu bahwa pasti suatu rancangan Tuhan bagi kita, karena Tuhan berkatakan firman Tuhan bahwa dari kandungan Tuhan kita udah dipanggil. Saya percaya Bapak dan Ibu juga pilihan Tuhan ya, dari janin pun Tuhan udah memilih Bapak dan Ibu. Jadi sekalipun iblis mencoba untuk bahkan mau bunuh diri, Bapak juga mau diambil nyawanya, tapi itu tangan Tuhan selalu menopang. Luar biasa. Bahkan anak keturunan ya yang akhirnya sempat ada satu yang meninggal, saya percaya itu cara Tuhan untuk memanggil Bapak kembali kepada Tuhan. Ya, jadi saya percaya anak kita juga ada di surga lah. Kita imanin ya sebagai jalan pembuka Bapak beriman kepada Tuhan. Ya, karena kan kalau satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, termasuk Bapak punya anak yang sudah di heaven, kita percaya. Ya, jadi memang keluarga Bapak itu juga memang sudah masuk dalam rancangan Tuhan, sehingga ada sampai hari ini melayani Tuhan, mengerti Tuhan, bahkan mengasihi Tuhan. Jadi dari awal kecilnya itu Bapak dan Ibu tuh udah mengasihi Tuhan, cuman sempat digoncang-goncang sana sini, tapi tangan Tuhan itu luar biasa. Benih apa yang Tuhan taruh itu seperti firman Tuhan, roh yang ku berikan itu ku ingini dengan cemburu. Jadi luar biasa, Tuhan pasti akan mengambilnya kembali, dan hari ini Bapak dan Ibu ada di tempat ini dan bersaksi buat kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan Tuhan Yesus itu ajaib dahsyat. Dan makanya saya percaya buat teman-teman ya yang sekarang ini di dalam jalan kegelapan, yang nggak percaya Tuhan, dengan mendengar ini kita percaya bahwa tangan Tuhan itu nyata untuk menolong kita itu kembali kepada Dia. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, maka kehidupan itu mulai ada. Ya, rumah tangga yang gonjang-ganjing, mulai ada kehidupan sukacita, Tuhan pulihkan. Dan juga anak yang sakit, saya percaya kalau nggak ada di dalam tangan Tuhan, kayaknya udah nggak tahu kemana anaknya, udah mungkin ya, tapi tangan Tuhan menolong, menyelamatkan dengan ajaib ya Pak ya. Jadi ada kehidupan yang Tuhan berikan ya, karena Tuhan itu jalan kehidupan.
Pak, sebelum kita akhiri cerita yang luar biasa ini, Bapak boleh kasih tip mungkin buat orang-orang yang mengalami seperti Bapak, pesan Bapak apa, dan mungkin dari Ibu juga yang mengalami masa goncangan, pelecehan, dibully, pelecehan zaman dulu, seperti apa pahitnya. Ibu juga boleh memberikan pesan buat para ibu-ibu. Ya, shalom semuanya. Bagi setiap kita yang punya persoalan yang berat apapun, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena firman berkata, marilah hai yang tidak datang kepadaku, aku akan memberikan dia ketegahan. Itu. Terima kasih. Amin. Ya, kalau saya ingat firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan dunia, kita akan berakhir sia-sia. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, saya mengalami perubahan luar biasa ya. Anak-anak yang tadinya masuk rumah sakit bergantian, setelah kami sungguh-sungguh sama Tuhan, anak kami sehat waktu itu, semua sehat, nggak pernah masuk rumah sakit lagi ya, puji Tuhan. Dan ketika percaya Tuhan, dulu kan nggak percaya Tuhan, sama-sama menuntut. Tapi ketika kami percaya Tuhan, Tuhan bukakan lewat firman Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi melayani, memberi, jangan menuntut, melayani dengan kasih, melayani dengan mengampuni, menjadi berkat, pokoknya layani dengan kasih Tuhan. Nah, apa yang kamu tabur, kamu tidak akan pernah sia-sia. Itu sih tipsnya buat dari saya ya. Jadi buat siapapun yang mengalami gitu ya, masalah apapun, respon yang benar, hati benar, percaya sama Tuhan, datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus praktek kasih. Karena tidak akan pernah sia-sia. Waktunya Tuhan akan tiba tepat waktunya gitu. Yang terbaik. Itu sih yang pernah menyerah ya. Sekarang kami puji Tuhan, suami jadi baik ya, nggak pelit lagi dia, jadi sayang istri, jadi perhatian. Benar, pokoknya tadinya begini jadi berubah drastis. Itu karena kebaikan Tuhan Yesus yang mujizat. Kalau boleh saya tanya, titik balik apa yang benar-benar akhirnya berubah drastis? Kami jadi tambah, perjalanan waktu pernikahan kami, jadi kami tambah sayang ya, tambah perhatian. Kalau sekarang kan orang di luar Tuhan kan lihat ya, pada curhatnya di medsos gitu ya, pada cuek-cuek perjalanan pernikahannya, pada acuh, pada punya dunia masing-masing. Tapi kalau di dalam Tuhan, justru Tuhan membuat bisa saling perhatian, bisa saling sayang, bisa saling kangen jadinya gitu ya. Amin. Luar biasa. Ya, kalau tadi mungkin titik baliknya pertanyaannya, kenapa bisa begitu kalau terima Yesus? Pertama, kita pasti tahu bahwa kita ini bisa melihat kebaikan pasangan kita. Amin. Iya, harus lihat kebaikan pasangan. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kalau dulu kan kita nggak bisa lihat itu. Lihatnya kekurangan Tuhan. Tapi sejak Tuhan kita bisa lihat kebaikan pasangan kita. Iya, jangan lihat keburukan ya. Itu satu. Kedua, karena ada kasih Tuhan, kita adalah hamba. Kita nggak boleh nutup. Karena kita udah jadi hambanya Tuhan. Jadi udah jadi hamba, apa yang kita harus nutup. Amin. Amin. Itu aja. Dan jadi juga satu tips lagi yang saya lihat dari mereka, bahwa waktu rumah tangga gonjang-ganjing kayak tadi itu kan kacau balau ya, yang satu udah selingkuh, yang ini juga cuek, marah, bahkan udah KDRT, kesal, harga diri turun, kan udah kacau balau secara logika tuh udah kayak udah nggak bisa bertahan, hancur. Kalau bertahan tuh udah bener-bener kayak formalitas aja. Tapi mujizatnya tindakan, sikap, respon si ibu ini yang datang kepada Tuhan merendah hati. Tuhan yang pernah dia tinggalkan, akhirnya dia menyerukan kembali ya. Betul ya Bu ya, dari situ mulai berdoa, dan dia mungkin tidak menuntut, marah-marah terus sama bapaknya. Belajar mengasihi, dan Tuhan yang menjamah hati suaminya. Betul ya Bu ya. Jadi buat kita semua, kita bisa belajar bahwa pada saat pasangan kita mungkin sedang tidak beriman kepada Tuhan, jatuh, salah, berbuat dosa, kita sebagai pasangan, entah wanita, entah suaminya, mendoakan saja, mengharapkan pertolongan Tuhan, sampai nanti Tuhan menjamah pasangan. Luar biasa waktu Bapak tiba-tiba dijamah Tuhan lewat anak Pak ya. Jadi cara Tuhan tuh macam-macam ya, bisa lewat apa aja. Jadi nantikan pertolongan Tuhan, selalu setia, menunggu kairosnya Tuhan, tak henti-hentinya berdoa. Amin. Tapi yang saya lihat, kita berdoa bukan hanya karena maunya kita, tapi karena kita sadar kita butuh Tuhan, bertobat, kayak seperti Ibu sadar. Saya sudah meninggalkan engkau, ada pertobatan Bu, baru mujizat bergerak ya, luar biasa. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Sajang dan Ibu Sonya
bahwa di dalam perjalanan hidup mereka, Pak Sanjang bukan orang yang percaya, demikian juga Ibu Sonia, tetapi lewat caranya Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan mereka sebagai anak-anaknya Tuhan untuk mempertemukan jalan Tuhan. Memang lewat suatu proses yang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa hari ini kita telah mendengar di dalam proses ketika ada orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menolong, menopang kehidupan dari Pak Sanjang. Bagaimana ia mengalami pernikahan yang tidak bahagia, tetapi Tuhan lewat proses kehidupan yang tidak mudah melalui sakit anak-anaknya, ia boleh bertemu dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah jalan menuju pada terang. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan saya percaya pasangan ini telah menemukan terang, di mana terang itu adalah kasih-Nya Tuhan. Amin. Sehingga pasangan yang tidak merasakan bahagia kalau dia datang kepada Tuhan dan dia datang kepada terang, saya percaya pernikahan segelap apapun, sehancur apapun, Tuhan sanggup pulihkan kembali. Amin. Demikian juga keadaan-keadaan, mungkin keadaan sakit penyakit, mungkin juga hubungan antar anak, keluarga yang sudah rusak, Tuhan bisa pulihkan kembali. Yes. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Jadi buat teman-teman yang masih ragu akan kebaikan Tuhan, kita sudah melihat kesaksian Bapak Sanjang dan Ibu Sonia bahwa Tuhan Yesus itu real. Yang penting adalah hati kita merendah hati kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan kita tahu kita perlu Tuhan. Dia adalah jalan terang satu-satunya di dunia ini yang menyelamatkan, yang penuh kasih, yang bisa memberikan kebaikan, berkat, blessing buat keluarga demi keluarga yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pergumulan berat, yang mungkin keadaannya kurang lebih dulu mereka pernah alami, mau sharing, mau curhat, mau minta didukung, didoakan, silahkan DM ke TikTok Keluarga Hati Ilahi, dan juga kami juga punya Instagram dengan nama yang sama, Keluarga Hati Ilahi. Dan juga bagi teman-teman yang juga mau bersaksi, mau komen, silakan di YouTube kami so welcome. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga untuk viewer setia, subscriber, dan bagi yang belum subscribe atau lupa subscribe, silakan boleh sekarang juga subscribe supaya selalu bisa mengikuti channel kami ya dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa tentunya. Dan kami mau pamit undur diri ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal akhir. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan bicara buat kita semua untuk lebih lagi kita percaya mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita mau mengucapkan terima kasih Bapak Sanjang, terima kasih Pak Sonia, luar biasa kesaksiannya ya. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.